بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita panjatkan pada kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua berbagai macam nikmat, kenikmatan yang begitu banyak, la tuhsa wa la tu'ad. Kenikmatan yang tidak terhingga dan tidak terhitung. Dari antara kenikmatan yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita masih ditetapkan oleh Allah di atas iman dan di atas Islam, sehingga di kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, kemudian mereka membaca serta mempelajari ayat-ayatnya, kecuali akan turun kepada mereka rasa ketenangan, terliputi rahmat Allah dan malaikat akan mengelilinginya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita bersyukur bisa hadir di tempat ini, dan hendaknya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kita bisa mengkaji ayat per ayat dari kalam Allah Azza wa Jalla. Dan pada kesempatan malam hari ini adalah merupakan kesempatan yang perdana dibuka secara umum kajian tafsir atau terjemah juz 30. Yang tadinya kita kelasnya itu kelas secara khusus. Namun alhamdulillah kita bisa mengkaji Al-Qur'an Al-Karim, mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa taala di sini kajiannya secara satu. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan mengulang kembali ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim, surah-surah di dalam Al-Qur'an Al-Karim yang kemarin kita sudah bahas. Awalnya kita membahas surah An-Naba,
Kemudian setelah surah An-Naba, kemudian surah An-Nazi'at. Dan baru beberapa ayat. Balik ke juz 30 surah yang ke-114, surah An-Nas, sampai di surah Al-Ikhlas kemarin. Dan kita hari ini, malam ini kita akan mengulang kembali surah An-Nas. Kenapa? Supaya di sini semua kaum muslimin yang hadir pada kesempatan kali ini bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita baca setiap hari ini, yaitu surah An-Nas. Di mana ya ikhwan azani Allah wa iyyakum. Di sini surah An-Nas adalah merupakan surah yang ke-114. Dan kita akan baca terlebih dahulu ya. Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa dibaca Al-Qur'annya, dan saya harap Bapak dan Ibu bisa menyimak bacaan Al-Qur'an ya. Karena pahalanya sangat besar sekali ya. Keutamaan orang-orang yang membaca Al-Qur'an, keutamaan orang-orang yang mentadabbur Al-Qur'anul Karim. Karena di sini Al-Qur'anul Karim, sedikit ya muqaddimah, Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk 3 hal. Yang pertama adalah lil qiraah. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibaca, sebagai bacaan. Setiap harinya kita membaca Al-Qur'anul Karim lil qiraah. Kemudian yang kedua, Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala litadabbur, untuk ditadabburi, untuk difahami makna-makna ayat per ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Setelah kita mentadabburi, faham terhadap apa yang kita baca, memahami apa yang kita baca setiap harinya, maka kewajiban kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim dan muslimah adalah mengamalkan dari Al-Qur'anul Karim tersebut. Ini 3 hal ya, yang harus kita pahami dan yang harus kita ketahui. Jadi Al-Qur'an tidak hanya sebatas dibaca saja. Akan tetapi sedikit demi sedikit kita hendaknya paham terhadap apa yang kita baca, mengerti apa yang kita baca. Oleh karena itu ya, kita mulai dari surah yang terpendek terlebih dahulu. Surah-surah pendek ya, yang surah-surah tersebut adalah surah yang populer, setiap harinya kita baca, insyaallah ya. Tapi kita akan di sini membaca surah An-Nas. Silakan bisa disimak dan ditirukan ya, sambil kita mengaji di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Waswasil khannas.
wan nas. Semuanya hafal. Alhamdulillah. Hafal ya? Alhamdulillah. Ini adalah surah yang sering kita baca ya, setiap harinya. Maka ketika kita membaca surah ini, faham maknanya, mengerti apa yang kita baca, maka akan lebih mengena di dalam hati kita, lebih menguatkan hati di sini. Alhamdulillah, antum bisa hadir di majelis ilmu yang di sini membahas Al-Qur'anul Karim, mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Itu lebih baik daripada dunia, lebih baik daripada harta benda. Jadi antum hadir ke salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca satu ayat, dua ayat, itu lebih baik daripada harta benda. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadisnya, dikisahkan bahwasanya Rasulullah SAW keluar, sementara para sahabat di sini berada di bukit Suffah. Kemudian Rasulullah SAW di sini menyampaikan kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, maukah kalian pergi ke lembah Akik atau lembah Buton? Pergi ke suatu lembah, kemudian pulangnya membawa 2 ekor unta yang gemuk, tanpa melakukan kesalahan, tanpa melakukan kemaksiatan, tanpa memutus hubungan tali silaturahmi. Maka para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Mau, siapa sih enggak mau pergi ke suatu lembah, kemudian pulangnya tiba-tiba membawa 2 ekor unta yang gemuk. Lantas Rasulullah SAW di sini yang menyebutkan dan bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian pergi ke salah satu rumah Allah Azza wa Jalla, kemudian kalian membaca satu ayat atau 2 ayat, satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, itu lebih baik daripada 2 ekor unta yang gemuk. 2 ayat itu lebih baik daripada 2 ekor unta yang gemuk. 3 ayat itu lebih baik daripada 3 ekor unta yang gemuk. Berarti ini menunjukkan bacaan Al-Quran yang membaca 1 ayat, 2 ayat, kemudian antum membaca, mempelajari, mentadaburi, itu lebih baik daripada dunia, harta dunia di sini. Maka semangat ya. Semangat terus di dalam membaca Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, dengan kita membaca, kemudian kita menerjemahkan dan sedikit kita mentafsirkan di juz yang ke-30. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nas. Tentunya kita ingin mengetahuinya, meskipun singkat, akan tetapi kita harus mengetahui sebab turunnya surah An-Nas itu karena apa. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya sebab atau asbabun nuzul dari turunnya surah An-Nas, di mana surah An-Nas di sini adalah termasuk surah yang ke-114 dan diturunkan di kota Madinah. Maka pada saat itu sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya penyebab turunnya surah ini yaitu ketika Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam disihir, diguna-guna oleh seorang Yahudi. Seorang Yahudi tersebut menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seorang Yahudi tersebut bernama siapa kemarin? Lubayd bin A'sam. Lubayd bin A'sam di sini adalah orang Yahudi yang tidak mencintai, yang tidak menyukai dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bawaannya itu pinginnya menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Lubayd bin A'sam di sini menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyihir selama beberapa waktu. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir dengan media berupa pelepah kurma yang di dalamnya berisi rambut dan sisir bekas rontoknya
risi Rasulullah SAW, sisir itu kadang-kadang kan rontok Pak di sini. Kemudian diambil dan dimasukkan ke dalam pelepah kurma, kemudian diikatlah 11 ikatan. Diikatlah pelepah kurma tersebut dengan 11 ikatan. Kemudian dampak dari sihir tersebut, beliau SAW seperti melakukan sesuatu, padahal hanya menghayal saja, hanya sebatas hayalan, hanya sebatas halusinasi. Itu sebatas hayalan di sini, atau tidak pernah melakukan hal tersebut. Misalnya contohnya di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa telah mendatangi atau menggauli istri-istrinya, akan tetapi pada hakikatnya tidak, hanya khayalan saja di sini. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini disihir oleh Dubayd bin A'sam dengan 11 ikatan, dengan ikatan-ikatan tadi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Rasulullah SAW untuk membacakan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dan surah Al-Falaq serta surah An-Nas berjumlah berapa ayat? 11 ayat. Yaitu surah Al-Falaq berjumlah 5 ayat, sedangkan surah An-Nas berjumlah berapa ayat? 6. 5 tambah 6 jadi berapa? 11. Maka dari 11 ikatan tersebut dan 11 ayat tersebut, ketika Rasulullah SAW membaca ayat per ayat dari surah Al-Falaq dan surah An-Nas, kemudian satu persatu ikatan tersebut menjadi terlepas, sehingga Rasulullah SAW di sini apa? Terbebas dari sihir. Akan tetapi oleh khazani Allah wa yakum, meskipun di sini hadis ini adalah merupakan riwayatnya, kisah ini bahwasanya kisah Dubayd bin A'sam menyihir Rasulullah SAW ini disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, dan hadis ini sahih meskipun diperbincangkan, akan tetapi ini adalah hadis yang sahih. Mereka mengatakan orang-orang, kenapa sih Rasulullah SAW bisa disihir? Kalau bisa disihir, tentunya Rasulullah SAW ketika menyampaikan wahyunya, yaitu wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi gak karuan karena bisa disihir. Akan tetapi tidak ada kaitannya antara wahyu Allah dengan sihir. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam pun pernah disihir di sini. Nabi Musa alaihissalam pernah disihir. Itu ketika Nabi Musa alaihissalam disihir dengan apa? Dengan yaitu ular-ular yang kecil. Pada saat itu, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Toha, ayat yang ke-66 sampai ayat yang ke-67. Qala bal alqu fa idza hibalukum wa 'asiyukum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a fa usyasa fi nafsihi khifatan Musa. Berkata Musa, silahkan kamu sekalian melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Nabi Musa, seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Maka Musa merasa takut di dalam hatinya. Maka Nabi Musa alaihissalam pun di sini tersihir dengan apa? Dengan tongkat-tongkat yang dilemparkan oleh siapa? Oleh para penyihir-penyihir yang didatangkan oleh siapa? Didatangkan oleh siapa? Firaun di sini. Maka didatangkan oleh Firaun sihir-sihir, kemudian dilemparkan tongkat-tongkatnya di sini, sehingga apa? Di situ ada ular-ular kecil. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kepada Nabi Musa alaihissalam untuk melemparkan tongkatnya, dan berubahlah tongkat tersebut menjadi apa? Ular yang besar dan memakan ular-ular yang kecil tersebut. Ini sihir, kawan. Maka sihir di sini bisa apa? Bisa menjangkiti atau bisa mengenai siapapun dia. Hatta Nabi pun bisa terkena sihir. Maka dari sini Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah An-Nas, surah Al-Falaq dan surah
an-nas. Baik. Sedikit ya kita itu mengenai masalah asbabun nuzul ya. Sebab turunnya surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian oleh ikhwazani Allah wa yakum, sekarang kita akan mengupas berkenaan tentang ayat per ayat ya. Hendaknya kita memahami ya, mengerti dari apa yang kita baca dari surah An-Nas. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Qul, katakan, inilah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul, katakanlah wahai Muhammad." Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sesembahannya manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan syaitan yang tersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ini kurang lebih terjemahan yang antum bisa membaca terjemahannya, antum bisa membaca setiap hari kata per kata di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Baik. Sekarang kita akan membahas di sini ya, ayat per ayat kita pahami supaya kita mengerti maksud dari apa yang kita baca. Jadi tidak hanya sebatas hafalan qul a'udzu birabbin nas saja. Pagi membaca An-Nas, sore membaca An-Nas. Bahkan setiap kita sholat membaca surah An-Nas, surah sunnah mungkin ya. Sholat sunnah kita membaca surah An-Nas. Kita harus tahu ya, asbabun nuzul sudah paham ya. Kemudian terjemahannya kita paham, maknanya kita mengetahui. Namun kita harus mengetahui makna secara keseluruhannya di sini. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Siapa Rabbnya manusia? Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya manusia. Maka kita pun harus mengetahui Rabbnya manusia. Kita pun harus mengetahui yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak akan membahas mengenai di sini siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala di sini. Akan tetapi kita membahas secara umum, karena apabila kita membahas mengenai Allah Subhanahu wa taala itu lebih rincinya di kitab Thalathatul Usul atau Usul Tsalatsa. Kita bahas man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Itu akan bahas, itu masalah akidah. Baik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diperintahkan untuk berlindung kepada Rabbnya manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Berlindung kepada siapa? Malikin nas. Malikin nas di sini adalah rajanya manusia. Siapa rajanya manusia, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Ilahin nas. Apa makna ilahin nas? Sesembahan manusia. Siapa sembahan manusia? Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ditanya man rabbuka, siapa Rabbmu? Allah Rabbi. Rabb saya, Tuhan saya adalah Allah Rabbul Alamin. Allah yang menguasai semesta alam. Maka dari ayat ketiga ini, ayat yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlindung dari godaan syaitan. Meminta untuk berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Dari tiga sifat Allah di sini. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala yang pertama Allah sebagai pencipta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagai pemelihara manusia, sebagai pencipta dan pemelihara manusia. Ini yang pertama. Kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari tiga sifat, pencipta dan pemelihara manusia. Kemudian kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari apa?
rajanya manusia. Dan kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari apa? Sesembahannya manusia. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 ini hendaknya kita apa? Kita berlindung ya. Jadi ketiga ini intinya kita berlindung kepada siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Ini qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya. Dan di sini ya, Malikun nas bermakna Malikun nas Rabbun nas, Rabbnya manusia ya. Maka kita tidak boleh ya di sini mengakui ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar, tidak ada yang berhak disembah dengan benar illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kemudian dari khazan Allah ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ketiga. Kalau ayat 1, 2, 3 paham ya. Intinya kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari apa? Maksudnya berlindung kepada Rabbnya manusia, kemudian rajanya manusia, dan sesembahan manusia. Ini yang 3 ayat. Kemudian ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas. Apa maknanya di sini? Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan atau bisikan syaitan yang tersembunyi. Ya. Maka di sini al-waswas ini bisikan-bisikan syaitan. Ya. Karena betapa dahsyatnya bisikan-bisikan syaitan senantiasa menggoda manusia. Ya. Dari sejak diciptakannya Nabi Adam alaihissalam sampai nanti hari kiamat, syaitan akan terus eksis, Pak. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mewafatkan atau tidak mematikan syaitan. Syaitan akan terus apa? Akan terus ada dan tidak pernah mati di sini syaitan. Sampai datangnya hari kiamat. Memang visi misinya syaitan itu apa? Menggoda manusia di sini. Kemudian oleh kuasa Allah ya. Di sini syaitan senantiasa menggoda manusia. Dan kita harus tahu di sini hikmah Al-Qur'anul Karim ya. Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya. Al-Qur'an di sini menyebutkan yaitu kata meminta perlindungan dari syaitan. Yang disifati dengan apa? Al-waswasil khannas. Maksudnya di sini kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Al-waswasil khannas. Syaitan yang sering apa? Tersembunyi dan membisikkan dada-dada manusia. Jadi diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an tidak menyatakan kita minta perlindungan dan waspada terhadap bisikan syaitan. Tetapi agar kita memohon perlindungan yang mencakup seluruh kejahatan dan keburukan syaitan. Jadi kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Yaitu dari kejahatan atau seluruh kejahatan dan keburukan syaitan. Maka di sini salah satu sifat syaitan yang sangat berbahaya atau kuatnya pengaruhnya dan paling luas dampak kerusakannya adalah waswas atau bisikan-bisikan syaitan di sini. Jazakallah khair. Barakallah. Diminum dulu, Pak. Baik, jadi yang berbahaya itu apa, Pak? Was-was di sini. Bisikan-bisikan syaitan. Dan syaitan terus mendatangkan khayalan, memberikan apa? Angan-angan serta menjadikan hati seseorang bernafsu sehingga membuatnya lupa terhadap bahaya maksiat di sini. Jadi betul-betul syaitan di sini senantiasa apa?
membuat khayalan di sini, Pak, ya. Contohnya di sini antum ingin bermaksiat kepada Allah, ya. Di situ dibikin indah, ya. Antum melihat sesuatu yang indah, pokoknya dibikin indah, padahal itu akan menjerumuskan diri ke dalam lembah kemaksiatan, ya. Contohnya diiming-imingi minum minuman keras atau khamr, ya. Di situ minum minuman keras atau khamr, syaitan senantiasa mengganggu manusia. Wah, kamu minum saja meskipun hanya setetes, ya. Meskipun hanya nyicipin, ya. Begitu sudah nyicipin, syaitan tidak diam begitu saja, terus menggoda. Masa cuma nyicipin, kurang seru di sini, ya. Coba meminum seteguk. Begitu seteguk terus seperti itu, itulah syaitan, ya. Senantiasa apa? Senantiasa membisikkan ke dalam dada-dada manusia. Maka hendaknya kita ketahui bahwasanya syaitan ini adalah adu. Syaitan di sini adalah apa? Musuh manusia. Asy-syaitanu aduwwul insan. Syaitan di sini adalah termasuk musuh manusia. Wa huwa yu'dihi, dan dia senantiasa menyakiti manusia. Wal muslimu yaqra'u suratan nas likay yabta'ida anhu syaitan. Dan hendaknya manusia di sini membaca surah An-Nas untuk dijauhkan dari godaan-godaan syaitan, ya. Maka jangan sampai antum tinggalkan surah An-Nas baik di pagi harinya maupun di sore harinya, atau zikir pagi dan petang. Antum jangan sampai tinggalkan surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. 3 surah ini antum harus baca. Baik sebelum tidur pun kita membaca, supaya Bapak tidak diganggu oleh syaitan. Baik. Kemudian ya ikhwazani Allah wa yakum, inilah syaitan yang senantiasa membisikkan ke dalam dada-dada manusia, dibuat indah, ya, kemaksiatan, dibuat menarik sedemikian rupa kemaksiatan, sehingga seseorang akan tergoda dengan kemaksiatan tersebut, dengan godaan-godaan syaitan, sehingga terjerumuslah seseorang ke dalam lembah kemaksiatan. Kemudian ayat yang ke berapa, Pak? Ayat yang ke-5 di sini. Tadi maksud dari min syarril waswasil khannas, kejahatan atau bisikan syaitan yang tersembunyi, ya. Dan yang kelima, maksud di sini tadi yuwaswisu, yaitu yatahaddatsu bisautin la yasma'uhu nas. Jadi apa? Tadi ketinggalan mengenai yuwaswis. Al-yuwaswisu maksudnya di sini adalah yatahaddatsu bisautin la yasma'uhu nas. Yatahaddats. Jadi syaitan di sini mengatakan dengan suara kepada manusia la yasma'uhu nas, yang manusia lain tidak akan apa? Tidak akan mendengarnya, Pak. Ya. Di syaitan di sini menggoda ke dalam dada-dada manusia, dan manusia tidak akan bisa apa? Mendengar bisikan-bisikan syaitan. Ya. Kemudian di sini alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Di sini yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia. Maksudnya di sini syaitan merupakan salah satu anak buah iblis, ya. Jadi tingkatan atau kepalanya syaitan itu siapa? Iblis, la'natullah di sini, ya. Syaitan merupakan salah satu anak buah iblis. Maka ada banyak jenis godaan-godaan syaitan, ya. Misalnya dengan membisikkan keburukan di hati manusia, ya. Syaitan menggambarkan keburukan menjadi indah, menjanjikan keburukan sebagaikan kebaikan, yaitu menjanjikan keburukan menjadi apa? Kebaikan, menyemangati manusia untuk melakukannya dan menakut-nakuti orang hendak melakukan kebaikan. Itu syaitan. Contohnya antum pergi atau ingin menghadiri majelis ilmu. Itu jangan dikira ketika seseorang menghadiri majelis ilmu syaitan tidak mengganggu. Ngapain kamu hadir ke Baitur Rahim, ya? Jauh-jauh, ya. Ngapain, ya? Maka syaitan senantiasa membisikkan, ya. Enakan sholat di rumah bersama istri dan anak. Nah, seperti itu terus, ya. Setelah begitu jalan ke masjid sholat maghrib, wah ngapain kamu ta'lim, ya. Mendingan ba'da maghrib langsung pulang, ya.
Maka syaitan di sini mengganggu. Sampai antum alhamdulillah bisa hadir, bisa duduk di majelis ta'lim. Jangan disangka ketika duduk di majelis ilmu antum enggak diganggu oleh syaitan. Ketika antum duduk di majelis ilmu, gangguannya apa? Ngapain kamu dengerin? Mendingan enak tidur. Ya, mendingan nyandar di tembok. Ada yang dari tembok? Afwan ya. Itu gangguan syaitan, ikhwan ya. Maka hendaknya harus kita perhatikan. Syaitan senantiasa menggoda dari segala penjuru. Maka hendaknya kita was-was, hendaknya kita waspadai ya godaan-godaan syaitan. Maka demikianlah kelakuan syaitan ya. Ia sering sekali mendikte manusia dalam masalah, apalagi di sini masalah suudzon di sini ya. Berburuk sangka terhadap orang lain. Ini adalah termasuk godaan syaitan juga, Pak ya. Maka ya, hendaknya kita waspadai ya gangguan-gangguan syaitan. Al-waswas asy-syaitanu alladzi yuwaswisu bi sautin la yasma'uhu nas. Yang syaitan tersebut menggoda manusia ya. Menggoda manusia dengan apa? Dengan bisikan-bisikan yang manusia tersebut tidak bisa mendengarnya. Sampai jam berapa, Pak? Udah Isya? Hah? 10 menit lagi? Kok masih lama ya? Perasaan di kelas cepet ya. Di kelas cepet ya. Ini kok di sini lama, Masya Allah. Kenapa? Kelas interaktif ya. Kalau di kelas bahasnya apa namanya? Sedikit kita lebih ini ya, lebih santai ya. Kalau di sini enggak santai ya. Ayo ikhwazani Allahu ayakum ya. Kemudian di sini maksud dari al-waswas tadi paham ya. Jadi syaitan menggoda manusia masuk ke dalam dada-dada manusia yang manusia enggak bisa mendengar, Pak, di sini ya. Sampai kapanpun antum enggak bisa mendengar suara syaitan. Lalu bagaimana Ustaz? Itu ada film-film horor yang syaitan bisa ngomong gitu. Ya. Itu adalah hal-hal yang di sini dibuat-buat oleh manusia ya. Pada hakikatnya syaitan ketika menggoda manusia tidak ada orang yang bisa Pak mendengar gangguan tersebut. Tidak ada bisa mendengar gangguan dari syaitan. Kemudian ikhwazani Allah wa yakum ya. Al-khannas maksudnya di sini adalah alladzi yarji'u wa yabta'iduna lil insan idza dzakara Allah. Jadi ternyata syaitan menggoda manusia supaya manusia tidak ingat kepada Allah. Supaya manusia itu jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syaitan ya. Supaya apa? Manusia di sini tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala manusia tersebut sudah tidak ingat kepada Allah, enggak mau berzikir kepada Allah, maka hatinya menjadi apa, Pak? Kosong di sini. Dan mudah sekali syaitan masuk. Akan tetapi apabila ya kita senantiasa berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, membaca Al-Quran, salat-salat sunnah maupun zikir-zikir yang lainnya, syaitan tidak akan mudah masuk ke dalam dada-dada kita. Maka hendaknya kita berzikir kepada Allah. Oleh karena itu banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba terganggu oleh gangguan syaitan, diganggu oleh iblis, diganggu oleh jin di sini. Kenapa? Karena dia kosong dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ternyata di sini syaitan itu dari golongan jin dan manusia, Pak. Ya. Syaitan di sini ada dua tafsiran ulama tentang yang dimaksud dengan jin dan manusia. Ya. Jadi yang maksud dengan jin dan manusia, yang pertama, bahwasanya kata jin dan manusia tersebut kembali kepada pembisik atau penggoda ya, disebut pada ayat yang keempat tadi ya. Kemudian ada yang berasal dari golongan jin, ada pula dari golongan manusia. Jin bisa menggoda manusia. Jin antara sesama jin itu bisa menggoda. Karena jin di sini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Beribadah kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-26,
"Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, menyembah kepadaku. Jadi jin di sini ada yang kafir, ada yang muslim. Sama. Manusia juga ada yang muslim, ada yang kafir. Ketika manusia diganggu oleh manusia, berarti manusia tersebut adalah termasuk dari syaitan di sini. Ya. Contohnya Pak Jasmiko ya, menggoda Pak Slamet. Pak Slamet ingin sedekah. Kemudian Pak Jasmiko, jangan sedekah, sayang, uang tinggal 100.000 ya. Mendingan apa? Mendingan kita bakso bareng. Seperti itu, Pak. Berarti apa? Pak Jasmiko menjadi apa? Syaitan. Syaitan yang berubah apa? Manusia di sini. Ini contoh Pak Jasmiko ya. Senantiasa mengajak kepada kebaikan, jangan keburukan di sini. Maka syaitan ya, ini berasal dari apa? Golongan jin dan manusia di sini. Baik. Maka manusia berbicara langsung. Berarti ketika seseorang mengajak kepada keburukan, pada hakikatnya dia adalah syaitan. Sedangkan jin masuk ke dalam dada ya, kadang tanpa disadari oleh seseorang. Jin itu bisa masuk atau merasuki ke dalam dada kita, bisa masuk ke dalam diri kita tanpa kita sadari, Pak. Ya. Tanpa kita sadari. Ya. Contohnya ketika antum mulai futur ngaji, ya. Males ngaji, ya. Itu bisa jadi apa? Gangguan jin di sini. Ya. Jin yang apa? Yang kafir, jin yang bersifat buruk. Ya. Maka senantiasa menggoda manusia di sini. Baik. Kemudian tafsiran yang kedua adalah kata jin dan manusia tersebut kembali kepada yang dibisikkan, yang digoda. Seperti yang disebutkan pada ayat kelima. Namun ayat yang kelima hanya menyebutkan manusia yang digoda. Hal ini kebanyakan yang digoda adalah manusia. Meskipun demikian, arti sebenarnya adalah ayat ini dimaksudkan kepada jin dan manusia. Karena keduanya sama-sama mendapatkan apa? Beban syariat. Jin dan manusia ya, sama-sama keduanya dibebankan dengan beban syariat. Maka di sini ayat ini menjelaskan ya, bahwasanya perbedaan ya, antara iblis, syaitan dan jin. Iblis, syaitan dan jin di sini. Ya. Maka secara umum jin ini mencakup iblis. Ya. Jin yang baik dan jin yang jahat. Ada jin yang baik, ada jin yang jahat. Ya, hanya saja iblislah yang diberi umur panjang. Ya. Jadi iblis di sini diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai datangnya hari kiamat. Ya, iblis laknatullah di sini. Ya. Sampai datangnya hari kiamat. Dan bala tentaranya iblis ya Bapak, syaitan di sini. Ya. Maka iblis di sini akan menggoda manusia dari sejak diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Sebelum Nabi Adam alaihissalam ditiupkan ruh, Pak. Iblis di sini apa? Masuk ke dalam apa? Ke dalam mulutnya Nabi Adam dan keluar melalui hidungnya Nabi Adam. Dan bersumpah akan apa? Akan senantiasa menggoda seluruh manusia, anak keturunannya Nabi Adam hatta yaumil kiamat, sampai hari kiamat, Pak. Maka hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari keburukan syaitan. Ya. Oleh karena itu di sini makna secara umum yang bisa kita ambil atau faedah yang kita bisa petik di sini adalah is'al ya Muhammad. Ya. Mintalah perlindungan Muhammad khaliqin nas, kepada yang telah menciptakan manusia, wa malikahum, dan juga yang merajai manusia, wa ma'budahum, dan sesembahannya manusia, an yu'ba'ida anka syarri syaitan, agar engkau dijauhkan dari keburukan syaitan, alladzi yatahaddatsu sirran fi sudurin nas, yang telah membisikkan, yang telah mengatakan ya, secara secara tersembunyi-sembunyi, fi sudurin nas, ke dalam dada-dada manusia, wa an yub'ida anka syarril jinni wal nas ya. Yaitu apa? Wa yub'ida anka syarri ya. Supaya menjauhkan engkau ya. Apa di sini? Angka syarri al-jinna wan nas. Maksudnya di sini menjauhkan dari berzikir kepada Allah, dari menjauh dari apa? Keburukan, supaya dijauhkan dari keburukan jin dan
manusia di sini. Maka ini makna secara am, secara keseluruhan dari surah An-Nas. Mudah-mudahan paham. Ya, inilah yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah Isya. Sebentar lagi. Tayyib. 2 menit lagi. Baik, 2 menit di sini kita sudah membaca menyampaikan surah An-Nas. Mudah-mudahan paham, Pak, ya. Jadi tiap hari antum membaca surah An-Nas, jangan sampai lupa, ingat maknanya, ingat artinya. Apa artinya tadi? Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Allah, aku berlindung dari godaan apa? Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah, aku berlindung dari apa? Qul a'udzu birabbin nas, Rabbnya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sesembahannya manusia. Min syarril waswasil khannas, dari keburukan syaitan di sini ya. Dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari min syarril waswasil khannas, dari bisikan syaitan yang tersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, artinya ya, yang membisikkan ke dalam dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas, nah, dari golongan jin dan manusia. Maka itu terjemahannya dan sudah kita kupas makna dari ayat per ayat surah An-Nas. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat ya, menambah ilmu kita ya, menambah pengetahuan kita tentang surah An-Nas. Ini tafsir ringkas. Kalau lebih panjangnya lagi nanti membahasnya kitab tafsir Ibnu Katsir, itu lebih panjang lagi. Kita ringkas saja intinya itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup persiapan salat Isya. Ada pertanyaan, Pak? Cukup? Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti kita akan lanjut pekan depan surah Al-Falaq insyaallah. Jadi kita berlanjut sampai insyaallah mudah-mudahan bisa khatam juz 30.